Hai hai hai, Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang semua. Berjumpa kembali dengan Ici Vine dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 51 dengan judul Yesus lahir untukku. Dan pembacaannya terdapat dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Untuk itu adik-adik, ya seperti biasa Eci mesti sapa Eci anak-anak. Apa kabar hari ini adik-adik? Iya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Dan adik-adik melewati terampi hari-hari hidup memang Tuhan diberkati. Selalu disertai, selalu dituntun, selalu diberkahi oleh Tuhan. Makanya orang patut mengucap syukur. Apalagi adik-adik langsung masuk minggu Advent keempat. Dan adik-adik sebelum mulai orang minta pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun patora di dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 51. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan, ternyata hidup dan penghidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Tak terasa kami sudah ada di hari yang ke-22 di bulan Desember. Tetap kami diberkati. Bahkan saat ini kami diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, hikmatnya dari sorga Engkau taruhkan bagi kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi makan tempat dalam hati kami dan wujud nyata dapat kami lakukan di setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-hamba kecilmu siap mendengar. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Baharui kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami dilayakkan menerima berkat firman di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, ada bikin berkat Tuhan, mari kita buka bersama. Terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Sudah Pak? Ya, sekali lagi Inci bilang Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lamping dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena
segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Torang semua berbahagia ketika torang membaca, mendengar firman, merenungkan firman, kok torang lakukan, toh torang berbahagia. Shalom adik-adik, ya damai di hati. Kalau minggu lalu Tuhan mulai belajar pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan suruh pemalaikat Gabriel pergi ke Maria, beritahukan atau sampaikan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Yesus. Toh sehingga Maria bilang, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Toh jadi tolong lihat di sini, Maria taat, Maria pasrah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan pakai Pak Maria, makanya Tuhan juga bisa pakai pak orang tuh semua tuh asal orang apa taat padanya. Nah, adik sekarang Encik mau tanya seperti biasa sebelum masuk dalam cerita. Siapa pernah lihat gembala? Nah, kalau dalam Alkitab di sini pada zaman Tuhan Yesus, gembala yang dimaksud yaitu apa? Penjaga domba, penjaga ternak. Nah, kebetulan di padang rumput dekat Bethlehem ada gembala-gembala. Nah, kalau sekarang mungkin 1-2 orang kan jaga-jaga dompet ternak dari orang-orang apa? Orang jahat ataupun dari binatang-binatang buas tuh. Jadi orang jaga, tapi cuma satu-satu kalau orang lihat. Hampir tidak ada, tapi pada zaman Tuhan Yesus ada ada gembala-gembala yang tugasnya menjaga kawanan ternak domba. Nah, pada zaman Tuhan Yesus ada ini gembala-gembala ini dianggap apa? Pekerjaan yang apa? Yang hina tuh, kaum lemah. Nah, pada suatu malam ada ini gembala-gembala kebetulan ada di padang rumput. Aduh, jaga rumput ternak. Kebetulan itu sampai malam ada jaga rumput ternak. Jaga dari apa? Binatang buas ataupun dari apa? Orang-orang jahat tuh. Jadi ulang jaga malam-malam adik-adik. Ya, tiba-tiba adik-adik, iya berdirilah apa? Seorang malaikat Tuhan. Berdiri dekat apa? Mereka. Itu malaikat Tuhan berdiri dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka adik. Dan mereka sangat ketakutan. Aduh. Kenapa? Ada malaikat Tuhan ada berdiri dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Tiba-tiba adik, iya malaikat itu berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lamping dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah sejumlah besar bala tentara surga. Banyak sekali malaikat tadi yang meliputi mereka. Dan mereka memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya. Setelah itu itu malaikat kembali ke surga dan gembala itu berkata, mari kita orang pergi ke Bethlehem, mari kita orang lihat seorang bayi yang sudah lahir, mari kita orang lihat. Kalau butuh orang bilang itu dia oleh seperti yang dikatakan malaikat, mari tuh aku panggil aku panggil sama-sama pergi ke Bethlehem. Lalu orang cepat-cepat pergi untuk menjumpai siapa? Maria dan Yusuf dan bayi yang baru lahir itu. Jadi orang cepat-cepat pergi adik. Ya karena orang rindu tuh orang mau lihat apakah butuh ini malaikat bilang pada orang. Jadi orang bersama-sama cepat-cepat orang pergi. Nah pada waktu orang sampai orang lihat, betul kote apa yang mereka lihat tadi, apa yang orang dengar ternyata tadi betul semua apa yang dikatakan oleh apa? Oleh malaikat-malaikat yang ada tanpa orang tadi betul semua. Makanya orang menceritakan apa yang orang dengar, apa yang orang lihat tadi. Makanya dosa berbahagia tuh. Nah, setiap orang orang sampaikan, orang bilang itu berita tentang kelahiran Tuhan Yesus sehingga tuh orang apa? Heran tentang apa yang dikatakan mengenai apa? Anak itu yang dikatakan oleh gembala-gembala itu. Tuh orang-orang heran semua karena apa? Gembala memberitakan kelahiran Tuhan Yesus. Sama orang mau berjalan, orang bilang sama orang mau berjalan. Makanya semua itu tersebar bahwa apa yang orang beritakan, apa yang orang lihat, semua sesuai dengan apa yang dikatakan oleh apa? Oleh malaikat. Sehingga ketika Maria mendengar, Maria lihat, dia cuma simpan dalam hati, dia cuma apa? Merenungkannya. Kemudian
Kembalilah gembala-gembala itu dan mereka memuji Allah, sebab kata mereka apa yang orang dengar semua sesuai dengan apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Ada di firman berkati Tuhan dari cerita Lukas 2 ayat 8 sampai 20 tuh orang boleh tarik apa? Pelajaran tuh. Ya, mengapa malaikat sampaikan kepada gembala-gembala tuh? Padahal waktu zaman itu gembala-gembala dianggap kaum lemah, dianggap kaum hina. Jadi kasih ada pertama-tama pemberitahuan tentang lahirnya Tuhan Yesus disampaikan kepada gembala-gembala. Berarti Tuhan yang tidak pilih, pejabat kasih tahu Tuhan Yesus sudah lahir, atau petinggi-petinggi, Tuhan Yesus lahir, nyanda. Tapi Allah memilih orang-orang lemah, tuh orang-orang yang dianggap dorang paling di bawah, orang-orang yang tidak dipakai tuh. Tapi gembala yang dipakai Tuhan untuk pertama kali mendengar tentang apa? Kelahiran Tuhan Yesus tuh, lahirnya juru selamat di Bethlehem. Orang boleh tarik pelajaran bahwa Tuhan Allah tidak memandang status tuh, nyandak bilang pak raja, nyandak bilang pak petinggi-petinggi, nyandak bilang pak pejabat, tetapi pada kaum lemah. Orang boleh belajar berarti Tuhan Allah tidak memandang status tuh. Orang lihat Tuhan Yesus lahir di kandang, bungkus lagi di lamping. Ada yang tahu apa tuh lamping? Iya, itu lap-lap dan jangan segala meja apa tarapu atau orang yang mungkin tuh lain kemarin mak bungkus dengan apa? Dan tarapu tuh paling baby deken tuh kain yang bersih. Tetapi Tuhan Yesus ada dibungkus dengan lamping. Tuh, kain jaga lap-lap akan tuh dibungkus Tuhan Yesus. Dengan apa? Terbaring dalam palungan. Apa tuh palungan? Tanpa makanan kasihan binatang, tanpa makanan kuda. Berarti di sini orang mulai tarik pelajaran kesederhanaan. Beda dengan orang sekarang mau rayakan Natal, mau sambut Natal Yesus Kristus dengan apa? Wow, itu baju baru 3, sepatu baru dengan kemewahan. Padahal orang boleh belajar tuh luar biasa kesederhanaan yang diteladankan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus toh. Jadi Tuhan Yesus kasih gambaran kesederhanaan. Jadi orang sudah cuma mewah-mewah merayakan Natal Yesus Kristus toh. Sudah mama kita mau pikir gereja, tanya mau tanya baju baru. Nah, Tuhan Yesus mau tanya dia mana baju baru, itu dia lah mana aku kis. Tuhan Yesus mau tanya. Tuhan Yesus mau lihat orang apa? Hati sukacita tuh nyanda mau sambut apa? Merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, jadi pelajaran yang boleh orang tarik lagi di cerita gembala-gembala ini, ya orang lihat gembala-gembala baku kasih tahu, baku panggil, kok apa cepat-cepat orang pergi. Jadi orang mesti belajar. Kalau tak mau panggil ibadah, jadi mari orang cepat-cepat mau ibadah. Jangan orang apa mau dipamalas sedikit puka juga. Orang biasa begitu kalau tak mau panggil ibadah, mari tapi ini gembala-gembala ini baku panggil, kok baku ikut, kok orang apa mendapat sukacita. Orang lihat, apa yang malaikat bilang, ya sesuai dengan apa yang mereka dengar dan mereka lihat, dan sukacita surgawi terjadi. Karena apa? Ada banyak bala tentara surga yang memuji Allah. Kalau adik-adik datang beribadah, datang ke Tuhan, ya sukacita terjadi. Bala tentara surga akan memuji dan memuliakan Allah. Kenapa? Orang berkumpul bersama, beribadah, mencari Tuhan. Sama dengan gembala-gembala, baku panggil, mari cepat-cepat. Mulia apa? Sukacita surgawi bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, orang belajar dari pembacaan ini, bahwa marilah rayakan Natal dengan sukacita iman, sukacita surgawi, karena Yesus lahir untuk untuk adik-adik. Ya, dia datang ke dunia melalui apa? Kelahirannya. Tapi ingat, orang sudah tidak lagi menantikan kelahirannya, tetapi orang sudah apa? Nantikan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Toh, ya Tuhan akan menghakimi orang apa yang orang buat di tengah-tengah dunia ini. Sehingga walaupun orang cuma anak-anak, tapi orang berani menyuarakan suara kebenaran, memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Karena apa? Orang dapat membawa apa? Sukacita iman bagi orang banyak, bagi orang lain, sehingga kemuliaan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, berkati orang semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah memberkati kami.
Jadikan firman-Mu pelita, cahaya dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus kami boleh jadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.